Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, para pemirsa, hadirin hadirat semua yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk melakukan kajian tafsir Al-Quran melalui kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama Nusantara, yaitu Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah seorang penulis kitab tafsir. Nama kitab tafsirnya adalah Marah Labid li Kashfi Ma'nal Quran Al-Majid. Jadi Marah Labid itu secara sederhana maknanya adalah kitab yang menyenangkan hati buat orang-orang yang cinta kepada Quran untuk li Kashfi Ma'na Al-Quran Al-Majid. Ya, tafsir itu dalam rangka menyingkap makna-makna Al-Quran yang agung. Kitab ini biasa juga saya kaji di pesantren LSG Ar-Rahmah, maka ketika diminta oleh teman-teman dari PCNU Bantul, saya menawarkan tafsir Marah Labid karya ulama Nusantara, ulama Indonesia yang dulu pernah menjadi syekh, bahkan beliau ini mendapat gelar keren ya, Syekhul Hijazi, yaitu syekhnya orang-orang Hijaz, dulu Hijaz sebelum menjadi Arab Saudi. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah, saya ambil tema kali ini adalah ciri orang yang akan memperoleh keberuntungan dengan mengambil penjelasan ayat-ayat di awal surat Al-Baqarah. Saya akan awali Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah madaniyatun mi'atani wasittuna wa thamanuna ayah. Surat Baqarah itu adalah surat madaniyah, jumlahnya adalah 286 ayat. Ya. Sittatu alaf wa mi'atun wa arba'una kalimat. Ada 6.144 kalimatan ya kosakatanya. Sitatun wa ishruna alaf ya. Ada 26.000 wa mi'atani wa wahidun 200 wa wahidun wa khamsuna harfan 251 huruf. Jadi ada 26.251 huruf itu dalam surat Al-Baqarah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Ini karena tradisi di pesantren ngaji harus ada kitabnya, maka kita pakai kitab ya. Untuk merawat tradisi para ulama Nusantara dulu, setiap menyampaikan informasi tentang keislaman dalam proses transmisi, transformasi pengetahuan, ada pegangannya, ada basis epistemologinya. Dan inilah yang tetap kita rawat meskipun di era milenial dewasa ini.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alif Lam Mim. Qala asy-Sya'bi wa jama'atun, berkata Imam Sya'bi dan sekelompok ulama, alif lam mim wa sa'iru hurufil hijai fi awailis suwari minal mutasyabih alladzi infaradallahu bi'ilmi. Jadi ayat alif lam mim dan seluruh awal-awal surat ya yang diawali dengan huruf-huruf yang terpotong, ada Yasin, ada Nun, ya, ada menyerahkan maknanya alif lam mim dan yang semirip itu, ada Yasin, ada Toha, Kaf, Ya, Ain, Sin, ya, dan seterusnya. Itu cenderungnya dikatakan hanya Allah yang Maha tahu. Maka ulama-ulama tafsir cenderung berkata wallahu a'lamu bimuradi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Ini tapi satu pendapat. Ada pula yang mencoba melakukan takwil. Takwil itu mencoba menggali maknanya, karena memang di Quran juga ada ruang di mana ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya itu diberi pengetahuan oleh Allah untuk menakwil. Tentu mentakwil ayat seperti ini juga dalam kapasitas kemanusiaan, sehingga tetap harus di closing dengan statement wallahu a'lamu bissawab, Allah yang Maha tahu takwil yang terbenar. Nah, di antara takwilnya begini, para pemirsa. Alif lam mim, alif itu artinya symbolizing Allah. Lam itu menyimbolkan Jibril, mim itu Muhammad. Maka kemudian ayat berikutnya kan, zalikal kitabul la raiba fi, itulah Alkitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Karena apa? Alkitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an, ya. Al-Quran itu datang dari Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka zalikal kitabu la raiba fi, itulah Alkitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan. Itu sebagian ulama menakwil kata alif lam mim itu, alifnya adalah simbol Allah, lamnya adalah Jibril, mimnya adalah Muhammad. Baik, para pemirsa yang saya hormati. Nah, kembali kepada pandangan ulama yang cenderung menyerahkan penakwilannya kepada Allah, lalu dia katakan gimana? Wahia sirrul Quran, itu adalah rahasia Quran. Fanahnu nu'min bidhahiriha wa nufawwidu al-ilma fiha ilallah. Bagi ulama-ulama tafsir yang cenderung menyerahkan makna alif lam mim dan yang semisalnya tadi, awailus suwar, maknanya diserahkan kepada Allah, maka ya kita cukup beriman bahwa redaksi alif lam mim ini juga adalah zahirnya adalah, ya, zahir alif lam mim ini kita imani ini adalah bagian dari Quran. Lalu kita menyerahkan pengertian maksudnya kepada Allah. Lalu pertanyaannya, kenapa kalau ada ayat Quran ini kok kita cukup beriman terhadap alif lam mim, kok lalu maknanya, pengertiannya diserahkan kepada Allah? Itu faedahnya apa? Dijawab oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa faidatu dzikriha thalabul imani biha. Faedah penyebutan alif lam mim di dalam ayat ini ya memang tuntutan supaya kita mengimani ini adalah bagian dari Quran, bagian dari wahyu Allah yang wajib kita imani. Wallahu ta'ala ikhtassa bi'ilmin la taqdiru alaihi uqulul anbiya. Allah itu bisa saja ya memberikan kekhususan sebuah pengetahuan yang mana apa itu
akal para nabi pun tidak mampu untuk memahaminya. Jadi artinya Allah itu memang ingin mendeklarasikan sebagai zat yang maha mengetahui. Hatta akalnya para nabi saja tidak mampu memahaminya. Salah satunya adalah alif lam mim itu. Nah ini sirinya pokoknya menuntut supaya kita beriman kepada Allah, bahwa ini adalah wahyu Allah, ini adalah bagian dari Al-Quran. Baik, saya lanjutkan ayatnya. Dzalikal kitabu la raiba fi, itulah Alkitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya hadzal kitab alladzi yaqra'uhu, ya, ayukri'uhu alaikum rasuli, Alkitab Al-Quran yang dibacakan oleh utusanku kepada kalian, yaitu Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad, la syakka fi annahu min indi. Tidak ada keraguan bahwa kitab Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad kepada kalian, bahwa kitab tersebut adalah datang dari aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu semata-mata menyampaikan wahyunya Allah, tidak melebihi, tidak mengurangi. Beliau sebagai Nabi diutus untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang meragukan, jangan-jangan Nabi Muhammad tuh bikin kitab sendiri, dijawab oleh ayat ini. Enggak. Dzalikal kitabul la raiba, itulah Alkitab, kitab Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Saya memberikan tambahan penjelasan, tidak ada keraguan di dalamnya, baik mengenai asal-usulnya bahwa ia datang dari Allah, maupun mengenai konten isinya yang berupa ajaran kebaikan dan kebenaran. Itu. Fa in amantum bihi hadaitum. Kalau kalian beriman kepada Al-Qur'an, maka hadaitukum. Allah katakan, aku akan kasih hidayah kepada kalian. Wa illam tu'minu bihi azabtukum. Tapi kalau kalian tidak mau beriman kepada Alkitab, aku siksa. Sehingga kemudian lanjutan ayatnya apa? Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ai rahmatan, hudan bimana rahmat. Petunjuk itu artinya rahmat li ummati Muhammadin, bagi umat Nabi Muhammad. Siapa ini orang-orang yang bertakwa yang pada akhirnya akan memperoleh keberuntungan? Saya agak cepat ya karena waktunya sudah mulai mendekati finish. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Sebagian ahli tafsir menyebutnya al-gaib itu ya Allah. Allah itu zat yang gaib. Beriman kepada Allah. Tapi di dalam tafsir ini dikatakan ayyusaddiquna bima ghaba anhum minal jannati wan nar. Mereka membenarkan hal yang gaib berupa surga dan neraka. Wassirati wal mizan, tentang siratul mustaqim, jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Wal mizan, hari penimbangan. Wal ba'thi, hari kebangkitan. Wal hisabi, hari perhitungan amal. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Ini syarat pertama menjadi orang yang muttaqin yang akan memperoleh keberuntungan. Harus believe in, ya, harus percaya kepada hal yang gaib, yaitu Allah itu sendiri, atau hal-hal yang gaib berupa surga, neraka, dan hari timbangan nanti di akhirat dan seterusnya. Kemudian yang kedua syaratnya apa? Wa yuqimunas shalah, menegakkan sholat ini. Jadi orang bertakwa syaratnya, mohon maaf ya, ini takwa ini bukan guyonan ya. Kalau guyonannya takwa kan takut istri tua ya. Ini takwa yang imtithalul awamir wastinabun nawahi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka ciri yang kedua, yuqimunas shalah wa yuqimunas shalah, yaitu menegakkan salat. Artinya apa? Yutimmuna as-shalawatil khams bisyuruti wal arkan, menyempurnakan salat 5 waktunya dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang sudah ditentukan ya di dalam syariat Islam. Yang ketiga, syaratnya untuk menjadi muttaqin yang akan sukses meraih keberuntungan itu siapa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun,
dan dari sebagian yang telah kami rezekikan kepada mereka, yungfikun, mereka mau berinfak. Berinfak itu bisa maknanya adalah berzakat atau bersedekah. Di sini tafsirnya ai mimma a'tainahum minal amwal yatasaddaquna li ta'atillah. Mereka yang telah kami berikan rezeki kepada mereka, ya, kata Allah, ya, berupa harta, mereka yatasaddaquna, mereka bersedekah, tujuannya apa? Li ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Di dalam kasus ini contohnya adalah wahwa Abu Bakrin As-Siddiq wa ashabu, yaitu Abu Bakar Siddiq dan sahabatnya. Terus yang ciri keempat apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang-orang yang mau beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kamu Muhammad, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau ingin menjadi muttaqin yang sejati, ya mengimani kitabnya Nabi Muhammad, yaitu Quran, dan juga mengimani kitab-kitab para rasul dulu. Ada Zabur, Injil, Taurat, dan Injil. Kemudian di closing, wabil akhiratihum yuqinun, mereka beriman, yakin kepada adanya akhirat. Karena orang yang yakin, beriman adanya akhirat, akan menjadi daya dorong untuk melakukan nilai-nilai kebaikan. Dia yakin bahwa tidak ada sedikit pun nilai kebaikan yang dia lakukan di dunia ini, kecuali pasti nanti ada balasan terbaik dan sempurna di akhirat nanti. Nah, lalu apa kata Allah di sini di closing? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam jalan petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh kesuksesan dan keberuntungan. Ai an-najuna, berarti mereka akan selamat minas sukhti, dari murka Allah, wal adzabi, dan siksa Allah, wahum ashabu Muhammadin, dan mereka itu adalah para sahabat pengikut baginda Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa sekaligus yang bisa meraih keberuntungan menjadi pengikut baginda Rasul Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.